Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua bicara mengenai perempuan dan tantangan zaman. Zaman hari ini yang kemudian juga begitu bebas. Tampaknya begitu banyak pemicu-pemicu kenakalan remaja terjadi dan banyak di antara mereka juga terdapat perempuan, bahkan wanita yang mungkin belum berkeluarga atau bahkan yang sudah berkeluarga terjerumus akan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan. Banyak juga ketika perempuan sudah memasuki fase remaja untuk kemudian sudah mengenal arti yang namanya suka-sukaan, Ya. naksir-naksiran gitu ya Pak, Mhm, atau yang mhm, mhm, diistilahkan sebagai cinta-cintaan mhm. begitu. Dengan kondisi seperti itu, artinya memang fitrah seorang manusia kan memang berpasang-pasangan Iya. dengan wanita dan juga Mhm, pria begitu. Ada perasaan yang tertanam di dalam wanita, begitupun juga dengan Iya. pria. Nah, ketika sudah memasuki masa pubertas, remaja, bahkan sudah misalkan lulus sekolah tingkatan SMA, maka dirasa sudah aman sesuai dengan tadi pemerintah sebenarnya usia 19 tahun. Tapi ketika sudah mungkin memasuki usia 19 tahun, 20 tahun, atau bahkan mungkin yang lulus S1 juga, ini sudah mulai untuk mempersiapkan diri akan segera Baik. proses Iya, pernikahan. betul. Nah, persiapan apa sebenarnya yang mungkin harus dilakukan oleh perempuan sebelum menikah, Bu? Iya. Saya kira untuk persiapan banyak ya, banyak pilihan dan banyak cara. Tetapi sebenarnya yang diperlukan sama sekali oleh orang tua terutama terkait dengan orang tua. Ketika orang tuanya masih ada, orang tua yang pegang peran. Ketika orang tua tidak ada, maka itu berpindah ya, secara agama itu berpindah kepada wali. Ya, ada wali akrab, ada wali abad. Ya. Jadi siapa yang dekat dengan dia, kalau tidak ada misalnya saudara dari ibunya, bapaknya, maka pindah kepada paman, acil dalam bahasa Banjar, atau pindah ke atas kepada nenek, masih ada. Nah, seringkali perpindahan wali ini tidak diikuti di dalam perpindahan bagaimana peran itu bisa dilakukan oleh wali. Hanya sebatas formalitas ketika mau menikah. Ya, wali itu hanya dibatas dalam menikah, bukan dalam persoalan proses kehidupan. Sebenarnya Islam menghendaki persoalan wali itu tidak hanya pada saat menikah, tetapi dalam persoalan pengasuhan, ya kan, itu harusnya kepada wali, kepada orang-orang yang dia kenal melalui layar TV. Dan itu adalah contoh-contoh yang sifatnya sesaat. Atau lingkungan pergaulan pergaulan. Ya. Lupa dengan orang yang paling dekat yang menggantikan orang tua adalah wali. Baik. Jadi saya ingin menghimbau bahwa tolong kembalikan kepada agama bahwa perpindahan peran orang tua, pola asuh itu kembali kepada wali. Jadi tanggung jawab seorang wali di sini untuk yang kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran tidak hanya serta-merta menjadi wakil untuk bisa orang tuanya pada saat pernikahan, tapi juga bertanggung jawab penuh atas pendidikan, pengasuhan, dan mungkin nasihat lah ya Bu ya. Karena kan tentu ketika remaja masa-masa di mana labil, kemudian juga belum tahu yang mana yang benar dan mana yang buruk, apalagi misalkan dengan pengetahuan agama yang dirasa minim, ini tentu akan terjadi banyak hal yang ingin dicoba tanpa mengetahui dampak seperti apa. Tapi ketika perempuan sudah kemudian juga mendapatkan tambatan hatinya dan atas qadarullah, perempuan itu sudah menemukan pasangannya yang akan segera dinikahi ya Bu ya. Tentu peranan tanggung jawab orang tua balik lagi sudah diserahkan kepada suaminya. Ya artinya memang di sini harapan dari seorang perempuan itu tadi beralih dari orang tua kepada sang suami dalam hal ini sebagai jembatan syurganya bagi para wanita. Tapi di tengah kondisi di mana dia menikah yang kemudian juga sudah ditentukan oleh Allah begitu Bu ya, apa yang harus dilakukan? Memang yang harus dilakukan kan sejauh ini dikatakan bahwa harus bakti dengan suami, harus kemudian juga memiliki kemampuan untuk bisa saling sayang menyayangi, sakinah mawaddah warahmah tujuan dari pernikahan. Tapi tugas dari utamanya perempuan itu sendiri dalam pernikahan Bu, apa sebenarnya selain misalkan sayang menyayang? Jadi sebelum sampai ke situ, saya ingin menyela sebentar ya. Bahwasanya kalaupun orang tua beranggapan tadi ya, bahwasanya tanggung jawab pindah kepada suami ya, karena sudah kawin tadi. Tetapi karena usianya masih belum matang tadi kan, jadi suami itu hanya bisa menerima tanggung jawab berkaitan dengan kewajibannya sebagai suami. Tetapi di luar dirinya, suami tidak bisa menerima tanggung jawab bagaimana dia
mendewasakan kesehatan reproduksi perempuan. Itu hanya bisa dilaksanakan dengan pendewasaan usia perkawinan. Nah, jadi tidak bisa dipaksakan semuanya tanggung jawab itu melimpah kepada suami, nggak bisa. Jadi suami itu hanya menerima berkaitan dengan kewajibannya. Tetapi apakah memang benar seorang laki-laki bisa memberikan hak dan kewajibannya secara maksimal kepada perempuan atau istrinya, sementara dirinya juga misalnya belum matang, masih remaja, masih belum sampai usia yang telah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang bisa untuk memberikan hak dan kewajiban yang penuh kepada istrinya. Nah, ini juga menjadi tanda tanya besar. Nah, kemudian perempuan di samping dia harus mempersiapkan kematangan kesehatan reproduksi, dan juga kan pengetahuan tentang berkeluarga itu perlu disiapkan oleh perempuan. Karena kan tidak selamanya orang tua bisa mendampingi anaknya. Kalau sudah lepas biasanya kadang-kadang hari ini menikah, hari ini kawin, besok sudah pindah rumah. Betul. Pindah domisili bahkan. Pindah domisili, jauh dari keluarga. Dan itu tidak bisa dalam jangkauan mata, tidak bisa terdengar. Sehingga dia harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan lagi, tantangan zaman. Ya, zaman ke zaman itu kan berbeda. Betul. Saya lagi kecil berbeda dengan anak saya sekarang lagi kecil. Ya kan, tantangannya lebih besar. Dulu waktu saya kecil nggak ada HP. Betul. Ya, saya dulu mau nelpon aja harus ke harus wartel. Ke wartel. Itu pun antrinya panjang. Ingat betul saya. Pakai uang koin ya, Bu ya. Ya, saya kuliah sudah masih begitu. Baik. Sekarang di tangan ada handphone. Di mana-mana anak kecil, bahkan balita sudah ada yang dibeli handphone oleh orang tuanya. Dia tidak bisa memanfaatkan dan bahkan dia tidak bisa baca. Betul. Tapi dia hal-hal yang penting dalam handphone itu bisa dia akses. Ya. Walaupun itu memang tidak disarankan sebenarnya. Mohon maaf, kebetulan itu ada cucu saya yang udah handphone itu kayaknya dia paham betul. Sering dia WA saya, padahal WA-nya itu isinya cuma cacing-cacing begitu, ya, cacing-cacing aja isinya. Tapi dia bisa menyampaikan WA. Baik, artinya perkembangan luar biasa. Ya, anaknya belum siap, tapi dia sudah diberi fasilitas. Nah, ini lagi-lagi fasilitas, mestinya orang tua tuh memberikan fasilitas sesuai dengan usianya. Baik. Ya, ini yang ingin kita. Tentunya juga itu tadi perlu adanya pendidikan di mana misalkan ketika fasilitas itu pun juga memang diberikan, ada batasan yang kemudian juga harus disepakati antara anak dan juga orang tua. Tapi terlepas dari saya ingin nyambung dikit, bosan jangan sampai orang tua itu salah asuh kepada anaknya. Salah asuh. Jadi salah asuh itu kenapa? Sama dengan misalnya kalau belum saatnya mendapat HP, jangan diberikan HP. Baik. Ya kan? Kalau dia misalnya sudah mengenal laki-laki dan perempuan, pacaran dan sebagainya, ya istilah anak muda sekarang, tetapi boleh nggak dia mengenal? Boleh, ya, sebagai pembelajaran boleh. Tetapi kalau dia misalnya melakukan hubungan intens, ya, hubungan yang dekat sekali, itu mestinya didampingi oleh orang tua, sehingga kehidupannya itu tidak salah kaprah, tidak kebablasan. Baik. Ya kan? Jadi orang tua penting untuk melakukan pendampingan. Untuk melakukan monitoring lah monitoring, pendampingan, ya, pengawalan, ya, itu sebuah kewajiban orang tua, saya kira, yang tidak bisa lepas begitu aja. Baik. Nah, namun juga ketika sang perempuan itu tadi memang sudah menikah di usia yang matang, tentu orang tua pun juga ketika sudah menjalankan tanggung jawabnya, pola asuh dan baik dan lain sebagainya, mungkin akan jauh lebih tenang ya Bu ya, ketika akan melepas dari seorang anak perempuannya untuk bisa menikah dengan sang laki-laki itu tadi. Tapi terlepas dari itu semua, ketika sudah menikah nih Bu, secara singkatnya mungkin apa peranan dari perempuan untuk bisa menjalankan kehidupannya di fase pernikahan? Ya, jadi sebagai seorang perempuan, saya kira walaupun dia sudah lepas dari orang tuanya, ya, walaupun dia sudah pisah rumah, bahkan jauh dari orang tua, jangan lupa bahwasanya orang tua itu tetap menjadi orang tua. Jangan lupa minta nasihat, ya kan, minta pencerahan. Kadang-kadang anak juga egonya lebih tinggi, merasa dia lebih pintar dari orang tuanya, dia melupakan orang tuanya. Nah, ini berbahaya juga nih. Jadi antara anak dan orang tua itu mestinya match. Orang tua paham juga apa yang harus dia berikan kepada anaknya walaupun dia sudah pisah. Baik. Anak juga jangan lupa meminta kepada orang tua, ya kan, tidak harus minta duit, tetapi minta nasihat itu penting. Ya, orang tua punya pengalaman, asam garam sudah
Betul. Dirasakan oleh orang tua. Dan yang paling penting minta doanya juga Minta ya, Bu, ya? doa terutama itu bagian dari ini. Ya kalau saya sih setiap selesai sholat itu selalu saya sebut anak saya satu persatu dalam doa. Baik. Saya sebut bukan hanya dalam hati, saya sebut, saya ucapkan dalam doa. Apa yang kita minta doa kepada anak? Ya, apa yang kita doakan kepada anak itu saya sebut, saya ucapkan, sehingga telinga saya mendengar, hati saya meyakinkan, dan saya mengucapkan. Baik, itu yang menjadi Tanggung jawab, ya. istilahnya sebuah hal yang tidak ternilai harganya bagi seorang anak ketika seorang anak masih memiliki Ya. orang tua, di mana doa terus mengalir untuk dirinya, dan Betul. kemudian juga apapun yang kemudian juga dijalankan atas restu dan keridhaan dari orang tua, dan insya Allah juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.